Di awal film, kita diperlihatkan Cruz yang sedang dalam perjalanan ke rumah Aliyah di Long Island dihubunginya lewat telepon, bahwa putri dari penjahat terkenal itu sudah mempersiapkan sebuah kejutan. I have a surprise for you. Hurry harder, your surprise has to leave at 7. Dengan menggunakan drone pengintai, Bobby melihat datangnya 5 orang wanita petugas spa. Kathleen pun akan menjemput Joe karena pertemuan penting mereka dipindahkan ke Gedung Putih. Errol yang bukan orang sembarangan ternyata sudah mengetahui istrinya dipanggil ke Gedung Putih. Dan memang bukan untuk bertemu dengan presiden, namun ada sekretaris negara dan penasihat keamanan nasional. Dan itu artinya masalah ini bukan masalah biasa, karena menyangkut keamanan nasional dan perekonomian dunia, karena berhubungan dengan Sultan Minyak Arab. Di sisi lain, terlihat Cruz berpura-pura terkejut ketika Aliyah sudah mempersiapkan tukang spa. Cruz pun kemudian berusaha membangun keyakinan agar Aliyah percaya kepadanya. Tujuannya semata-mata untuk mengetahui lokasi pernikahan Aliyah dan Ehsan, yang pastinya akan dihadiri oleh ayah Aliyah yang merupakan target pembunuhan CIA. Tidak lama kemudian, terlihat beberapa preman masuk ke rumah tim pasukan khusus untuk mencuri barang. Dengan segera, tim pasukan khusus pun langsung mengambil senjata. Mereka sama sekali tidak sadar telah memilih rumah yang salah. Dan hanya dalam hitungan detik, mereka pun langsung dibekuk. Kembali ke Joe, setelah cukup lama menunggu di Gedung Putih, Byron dan 3 anak buahnya langsung menerima teguran keras dari penasihat keamanan nasional, dan khususnya kepada Kyle yang telah melakukan tindakan ekstraksi ilegal di perbatasan hingga pembantaian di San Antonio. Di sana, Kyle mencoba mengelak tentang kejadian di perbatasan dan operasi gabungan yang dilakukan di San Antonio. Awalnya hanya sebuah penangkapan biasa saja, namun sekretaris negara yang bernama Mullins tidak percaya mengapa polisi bisa membantai 6 pejuang Al-Qaeda dalam waktu 90 detik. Meskipun pasukan khusus CIA tidak bocor ke media, namun faktanya ini dilakukan oleh CIA. Di sana, Byron mengingatkan, jika operasi kemarin itu gagal, maka 64.000 orang pengunjung konser di San Antonio akan menjadi korban, dan akhirnya para pejabat Gedung Putih pun ini luluh. Agent McManus, that will be all. Setelah Kyle disuruh pergi, mereka menanyakan perkembangan tentang pemburuan Asmar Ali Amrohi, penjahat terkenal yang menyalurkan dananya kepada organisasi kejahatan seperti ISIS, Al-Qaeda, Taliban, dan lain-lain. Joe di sana menjelaskan anak buahnya dari tim Linus sedang bekerja untuk memburu target melalui orang terdekatnya. Setelah dipastikan kevalidannya, tim akan melancarkan serangan menggunakan rudal di tempat pernikahan Aliyah, yang saat ini masih diselidiki lokasinya karena mempelai wanita pun tidak tahu di mana lokasi resepsinya. But we do have a date, December 7th. Tidak lama kemudian, tiba-tiba para pejabat Gedung Putih ini mengambil alih misi ini yang kemudian disebut dengan Operasi Jaket Kuning dengan kode Mabel. Dan menjelang eksekusi, komando operasi akan dipindahkan ke ruang situasi dan diawasi langsung oleh mereka. Thanks for coming. Tidak lama kemudian, Joe mendapat laporan dari anak buahnya bahwa 3 orang perampok datang ke markas tim di Hampton. Mereka pun sudah dilumpuhkan, namun tidak mungkin tim melaporkannya kepada polisi setempat. Joe pun kemudian menghubungi Kyle untuk meminta bantuan mengurus 3 perampok cemen itu agar mereka tidak membuka mulutnya. Kyle pun mengiyakan dan menganggap hal ini sebagai hutang budinya Kyle kepada Joe. The job will be ready. Setibanya di lokasi, Kyle memberikan peringatan kepada 3 preman ini termasuk mengambil sampel DNA mereka. 212 Spring Street, Farmingdale. Open your mouth. All right, here's the deal we're gonna make. Hold your hands out in front of you. Mereka pun ketakutan setengah mati saat disuruh menjulurkan tangannya. Bukan untuk dipotong, namun mereka justru diberi uang sebagai imbalan tutup mulut tentang lokasi ini. Dan alasannya, jika mereka bocor ke media atau ke Gedung Putih, maka tim CIA ini tidak akan mendapatkan kesempatan kedua dari para pejabat itu. Kyle pun juga memastikan kepada mereka bahwa mereka akan diburu dan dibunuh jika rahasia ini sampai bocor. Setelah 3 preman ini paham, mereka pun kemudian dilepaskan.
Keesokan paginya, Alia berteriak kegirangan setelah ibunya menelpon bahwa mereka telah memilih Mallorca sebagai lokasi pernikahannya. Menurut Alia, itu adalah tempat terindah di dunia. Namun Alia yang awalnya menganggap Cruz adalah teman, sepertinya muncul perasaan sayang di dalam hatinya. Dan apakah Cruz akan melaporkan informasi penting ini kepada Joe? Dan kita tunggu kelanjutannya. Dan film pun berakhir.